kasih dan kemudahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Ya, melihat kondisi, keadaan situasi yang sekarang ini bagi beberapa orang tidak menguntungkan. Dan kita bisa melihat bagi yang senior-senior, yang tua-tua. Tapi kita bersyukur hari ini ada Ibu Eeng, ada Ibu Ami, ada Ibu Ami yang hadir dalam keadaan sehat. Ini semua tentunya karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Masalah umur itu sebenarnya bukan masalah ada virus, bukan masalah ada ini ada itu, bukan. Masalah umur itu di tangan Tuhan. Kita masih punya nggak iman yang seperti itu dalam kehidupan kita? Bahwa mati dan hidup saya itu di tangan Tuhan. Nah, segala perkara dan aspek dalam kehidupan saya, apapun yang terjadi, itu semua Tuhan yang ngatur. Atau kita menganggap bahwa virus corona ini saat ini paling berkuasa di dalam dunia ini, sehingga membuat kita takut. Penyakit manusia dari dulu sampai sekarang, sehingga mereka lari dari hadapan Tuhan adalah karena takut. Dan orang-orang yang takut, orang-orang yang pengecut di dalam kehidupan, tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Ada tertulis. Orang-orang yang pengecut, orang-orang bersila, orang-orang yang sirik di hati, itu nggak layak. Kalau kita bicara umat Tuhan, bicara iman, bicara yang nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan namanya bukan. Jadi coba kita renungkan pada kesempatan hari ini. Efesus pasal 1 ayat 19 berkata demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan betapa hebat kuasanya, kuasa Allah bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Seberapa hebat menurut pemikiran saudara kuasa Allah? Dan kita berbicara tentang kuasa ini, kuasa apa kira-kira yang saudara pahami dari satu Efesus pasal 1 ayat 19 ini berbicara tentang kuasa. Tentang kuasa Allah yang mana? Kuasa. Karena zamannya zaman Roh Kudus. Di Salah pasal 2 menggambarkan kepada kita bahwa kuasa Roh Kudus itu seperti lidah-lidah api, tanda-tanda. Salah satu tanda-tanda bisa juga bergemuruh seperti angin, tiupan angin.
perjanjian baru tidak ada lagi yang dibicarakan kecuali kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus adalah apa? Dinamik perkabaran Injil. Setiap perkabaran Injil yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia berkembang. Setiap pengembalaan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dia berkembang. Karena hidup. Siapa yang menghidupkan? Roh Kudus. Itu janji Tuhan buat kita. Mengingatkan kepada kita. Itu juga tugas kuasa Roh Kudus. Tapi apakah sudah hilang sekarang kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Sehingga untuk melangkah saja keluar dari pintu, kita harus hitung-hitungan di hadapan Tuhan. Mati enggak, mati enggak, mati enggak. Lo mati kan di tangan Tuhan. Kok pakai dihitung-hitung? Kemarin seorang calon bupati berkhotbah. Belum habis dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Problem. Ambil rohnya. Siapa yang ambil rohnya? Virus corona. Yang memiliki roh manusia itu siapa? Tuhan. Dia lagi gagal-gagalnya mengorasi, mati. Jadi masalah hidup dan mati bukan karena apa, di tangan Tuhan. Bukan karena sakit, bukan karena itu, bukan karena ini, bukan. Karena Tuhan ambil rohnya. Selesai. Coba orang lagi orasi mati. Terus kenapa? Orang bertanya, matinya kenapa? Kenapa matinya? Atau kalau saya lagi khotbah mati, kenapa saya mati? Kenapa mati? Ya roh saya diambil sama Tuhan. Selesai udah, bukan karena penyakit. Bukan karena apa-apa, bukan. Jadi jangan mau pemahaman kita, iman kita digeser. Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11 berkata demikian. Korintus pasal 12 ayat 7 dan 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, dan kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh, dan kepada seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara bisa berkhotbah karena Roh Kudus yang memberikan karunia itu kepada saudara. Saudara bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Roh itu yang memberikan kepada saudara. Ketika murid-murid berkumpul di kamar roh, sampai kepada hari yang ke-50, makanya dikatakan Pentakosta, artinya 50. Turunlah kuasa Roh Kudus. Dan mereka berkata-kata sesuai dengan bahasa yang dikatakan oleh roh itu. Ada bahasa apa aja? Pada waktu itu di Yerusalem,
ada bahasa Arab, bahasa apa lagi? Dari suku-suku bangsa di sekitar. Tapi yang berbicara ini adalah orang Israel, murid-murid kita. Sehingga mereka heran, lupa mereka berkata-kata dengan bahasa kita. Kalau seorang penginjil dari Amerika datang ke Tanah Batak, dia ngomong, ladies and gentlemen, itu orang Batak kayak orang bego aja dia, nggak ngerti dia, karena bahasanya nggak sama. Tapi kalau dia bicara Tuhanmu sudah akanang dinan, nah dong bison, nah pada melotot semua, karena dia mengerti. Orang ini berbicara kepada kamu semua bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Itulah pekerjaan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Siapa di antara saudara yang menerima karunia penyembuhan? Itu Roh Kudus yang mengerjakan, bukan kita. Karunia itu, talent itu diberikan kepada kita sesuai dengan karunia-Nya. Bukan suka-suka kita, terserah Dia. Tapi apapun ya kan yang terjadi dalam kehidupan pelayanan itu dikerjakan oleh satu roh yang sama yang diberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus. Secara khusus. Memang dipilih, ditetapkan untuk itu. Siapa yang saudara tahu seorang hamba Tuhan yang dipersiapkan secara khusus? Ada yang tahu? Paulus. Paulus. Ya karena Paulus lah pemberitaan firman Tuhan sampai ke kita. Sampai ke seluruh dunia. Jadi kalau 12 murid terkenalnya itu di Roma sampai sekarang. Dan ada gambar para disebut santo, orang kudus. Itulah yang kita kenal dengan kerajaan Vatikan. Betul, Paulus bukan termasuk bilangan daripada murid-murid 12 murid itu. Tapi luar biasanya dia dipakai oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat Alkitab, hampir semua perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Suratan Paulus sudah berapa Ibu namanya? Hitung aja, Efesus, Kolose, Filipi, apalagi Korintus. Banyak sekali. Terlalu luar biasa Allah mengkhususkan yang ini Paulus. Tapi memang luar biasa pelayanan. Dan Roh Kudus pun bekerja dalam kehidupannya luar biasa. Jangan iman kita berubah karena situasi. Jangan situasi menguasai hidup kita. Jangan Tuhan saudara. Iman kita yang mengatasi situasi yang ada. Karena Allah kita lebih berkuasa. Dan segala kuasa yang ada di dunia, kuasa penyakit kayak kuasa apa kayak.
Tapi kehebatan kuasa Allah itu bisa terjadi oleh karena iman. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau saudara nggak percaya, nggak keluar kuasanya. Maaf aja. Bukan Tuhan pilih kasih, tapi Dia tidak akan menyatakan kuasanya kepada orang yang tidak percaya. Tapi kalau saudara percaya kepada Dia bahwa Dia melindungi, Dia mampu mengirimkan bala tentaranya dari surga yang beraksasa-raksasa jumlahnya turun ke dalam dunia ini melindungi kita. Turun. Situasi kacau, orang ramai, hidup udah miskin, bau lagi, miskin lagi, jorok lagi. Nah, asal saya pegang aja jumpai bajunya, kasih saya sembuh. Dia pegang, sembuh. Kenapa perempuan Syrophoenisia ini bisa sembuh dari penyakitnya? 12 tahun perdarahan. Kenapa? Iman. Hei perempuan, imanmu menyelamatkan. Bukan karena dia menyentuh, imannya dulu, baru berbuat. Imannya dulu ada, baru dia berbuat. Oleh karena itulah firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan mati. Saudara beriman tapi saudara tidak berbuat. Oh, saya percaya kepada kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi saudara tidak berbuat. Saudara takut. Kan susah. Habis, saudara. Itulah iman orang percaya. Sebenarnya kuasa Roh Kudus banyak memberkati hidup. Di Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30 dia berkata bahwa Roh ini juga membantu kita dalam kelemahan kita. Kita adalah manusia yang lemah, tapi Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita tidak terjatuh, agar tidak terlalu berdiam diri terus. Kita diingatkan berbuat. Seperti ini. Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah mengerti masalah itu. Kenapa? Dia menyelidiki hati nurani kita. Tidak ada yang tersembunyi nih di sini, dia tahu. Oh, Ibu Lilis sekarang sedang khawatir masalah ini, dia tahu. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Segala kekhawatiran kita menghadapi ancaman virus corona, segala beban kita oleh karena virus corona, dia tahu, bukan dia tahu. Tinggal bagaimana kita membangkitkan iman kita dan berbuat sesuai dengan iman kita. Juga jangan konyol. Tapi seperti kemarin saya katakan, nggak pernah ada tuh berita di TV, di koran, seorang pengemis di Senen yang tidur di emperan meninggal dunia karena COVID corona, nggak ada. Tapi orang-orang yang takut keluar rumah, yang takut ini, takut itu, kok malah mati ya? Dia tiap hari di emperan tuh, makan juga asal makan, tangannya nggak dicuci kan? Nggak ada itu protokol virus corona, cuci tangan gitu, di sabun aja nggak bisa. Oh, mandi aja enggak.
logiknya di mana? Nggak ada. Tapi kenapa hal yang seperti itu terjadi? Cobalah saudara pikirkan, renungkan. Apa tangan Allah yang kuat itu tidak mampu melindungi kita, tidak mampu memberkati kita, tidak mampu menolong kita, sehingga kita terjebak pada situasi yang tidak menguntungkan karena kehidupan mempercaya kita. Coba lihat orang-orang yang konyol berkumpul, bikin acara ini, bikin acara itu. Tapi melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak normal, yang melanggar norma-norma. Tapi oke aja tuh, gak ada masalah. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Tuhan itu ya bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakan. Janji Tuhan buat kita. Tapi apakah kita mau membatalkan janji-janji Tuhan dengan kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan? Jangan, sayang. Dia udah berjanji kok menyertai kita. Aku akan menyertai kau sampai kapan? Bapak sudah. Hah? Kesudahan zaman. Bukannya setahun 2 tahun. Saya menyertai istri saya kalau Tuhan kehendaki paling top 70-75 tahun. Atau 80-90 tahun selesai. Atau karena kasih karunia Tuhan 100 tahun lebih selesai. Tidak sampai kesudahan zaman. Tapi dia sudah berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Terus apalagi yang jadi masalah buat kita? Bapak itu lagi di rumah nih. Lagi duduk di depan, istrinya di dalam. Istrinya di dalam lari-lari. Apa ada telepon dari Pak Jokowi? Wah, harga ini udah Pak Jokowi. Udah pergi, ada apa-apa telepon saya aja gini. Gimana dia? Bajunya celananya melorot. Ya kan? Orang nomor 1 di Indonesia loh. Bilang ke Bapak Ferdi kalau ada apa-apa telepon dia. Selesai nggak masalah? Selesai. Ini dia yang paling berkuasa loh di dunia. Udah ngomong seperti itu. Bahwa pendeta Alfa, aku akan menyertai engkau dalam kehidupan sampai kesudahan zaman, bukan sampai selama kau hidup, bukan. Sampai akhir zaman nanti aku akan bertemu lagi denganmu. Kan luar biasa. Ada amin? Kayaknya ragu-ragu. Ada amin sudah? Ya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi kekuatan buat kita, memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan